Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rekan-rekan sekalian, Bapak dan Ibu dimanapun berada, apa kabarnya? Semoga sehat selalu, dan insya Allah kita dipanjangkan umur kita dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan kajian kita masih dalam masalah ilmu faraid, ya. Ilmu tata cara pembagian warisan. Ini sangat penting sekali agar kita tidak salah atau keliru di dalam membagi harta warisan, sehingga kita termasuk orang yang taat kepada Allah, orang yang ikut Rasulullah SAW, terhindar kita dari makan barang yang haram, lalu terhindar kita dari perselisihan dengan keluarga dekat kita, dan insya Allah kita akan hidup aman tentram di dunia sampai di akhirat dengan cara kita membagi harta waris itu sesuai dengan ketentuan Allah dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang hibah. Ya, dalam ilmu waris itu ada hibah. Hibah ini adalah pemberian harta, ya, kepada orang lain. Jadi kalau orang itu punya harta, dia masih hidup, yang punya harta itu dalam keadaan hidup, maka dia diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengatur, ya, memanfaatkan harta itu dengan sebaik-baiknya. Kalau mengaturnya, menggunakannya dengan cara yang baik sesuai dengan aturan Allah, maka insya Allah dia akan selamat dunia dan akhirat. Tetapi kalau dia mengaturnya atau menggunakan salah atau keliru, nanti dia akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Waman malihi min ainak tasabah wa fi ma anfaqah, dan harta yang didapatkan dari mana lalu dikemanakan. Nah, kita kembali kepada masalah hibah. Ada pertanyaan dari jamaah. Kalau seorang anak itu mendapat hibah dari orang tuanya, apakah kemudian nanti anak itu mendapatkan warisan? Nah, itu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita dengar bahwasanya ketika orang tuanya sudah meninggal, lalu ada seorang anak bilang kepada saudara-saudaranya bahwa rumah ini ketika bapak masih hidup, ya, bapak menghibahkan, artinya mengasih kepada saya rumah ini. Nah, ini tentunya saudara-saudara yang lain kan kaget. Kenapa kaget? Karena memang nggak pernah mendengar, ya, atau nggak pernah tahu. Kaget. Orang tua nggak kasih tahu, lalu si anak pun tidak memberitahu. Nah, ini persoalannya adalah apakah hibah yang semacam ini dibolehkan?
Nah, ini hibah yang mengandung risiko. Hibah yang kelak akan memunculkan persoalan di kemudian hari, ya. Harusnya cara-cara yang semacam itu, ya, para orang tua, ya, harus ditinggalkan yang semacam itu. Jadi bagaimana cara membagi hibah, ya. Bukannya kita membagi hibah begitu-gitu aja, asal sembarang kita membagi hibah, tetapi Islam itu mengatur, ya. Memberikan hibah, memberikan hadiah kepada orang lain, terlebih kepada anak-anaknya, itu pun diatur, ya, di dalam syariat Islam. Sebagaimana yang Nabi ajarkan kepada kita. Misalkan kita mau menghibah, bukan gibah, ya, menghibah, ya, memberikan harta. Misalkan kepada anak kita. Anak kita ada berapa? Ada 5. Nah, ini kalau kita berikan kepada satu di antara yang 5, gitu, ini nggak boleh, ya, nggak boleh, ya. Bukan dari segi apakah hibahnya itu sah atau tidak sah, tapi yang tidak boleh di sini adalah azas keadilannya. Anaknya ada 5, yang dibagi cuma 1, ya. Ini yang 4 berarti merasa ya gimana gitu, ya. Ada sesuatu perbedaan dia orang tuanya. Ini yang tidak boleh. Kita tahu bahwa orang tua itu, hampir semua orang tua ketika dia memiliki beberapa anak, di antara anak itu ada yang disayangi. Satu di antaranya ada yang disayangi karena beberapa faktor gitu, sayangi. Tetapi menyayangi itu boleh-boleh saja, lebih daripada yang lain, tapi jangan sampai diketahui oleh orang yang lain, oleh anak-anak yang lain, jangan sampai. Ini akan menyinggung perasaannya. Ini juga sama ketika menghibahkan, ya, satu rumah misalkan kepada salah seorang anaknya, orang tuanya diam-diam, ya, diam-diam, tidak perlu diketahui oleh anak-anak yang lain. Si anaknya pun juga sama, diam-diam. Nah, pada awalnya nggak jadi masalah. Tetapi nanti ketika orang tua itu sudah meninggal dunia, ketika anak itu mengklaim bahwa rumah itu pernah dihibahkan kepada dirinya ketika bapak masih hidup, ini akan mengundang masalah yang luar biasa. Tolong, ya, bapak dan ibu, ya, jangan meninggalkan masalah di antara anak-anaknya. Kasihan, ya, ketika bapak dan ibu sudah nggak ada, anak-anak menjadi ribut, ya, lepas daripada tujuan bapak atau ibu ngasih anaknya itu kepada salah seorang anaknya, mungkin ada sesuatu hal itu bisa dimaklumi. Tetapi alangkah baiknya kalau memang itu perlu dilakukan juga, ibu atau bapak itu panggil anak-anak yang lain, jelaskan secara terbuka, jangan ngumpet-ngumpet, ya. Walaupun secara syariat Islam itu, kalau misalkan dari 5 anak itu, kalau kita ingin menghibah atau memberikan harta kita, ini semuanya harus dapat 5-5-nya. Ya. Kalau ajas keadilan itu kan berdasarkan kebutuhan, ya, bukan sama rata, bukan itu, kebutuhan. Nah, ini harus ada keterbukaan antara orang tua dan anak. Ya, kalau memang rumahnya cuma 1, anaknya ada 5, ngomong apa adanya, ya, terbuka, ya, biar dikali oleh anak-anaknya. Dengan maksud apa? Biar di kemudian hari itu nggak jadi masalah. Jadi kembali kepada masalah hibah orang tua kepada anaknya, ya, atau kepada orang lain, ini boleh-boleh saja. Karena apa? Karena memang Allah memberikan kesempatan kepada orang yang masih hidup, gitu. Tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana cara hibah itu secara terbuka, ya. Kalau perlu, ya, ada semacam kayak saksinya, ya, yang menyaksikan, ya, biar apa? Ini kan khawatir ada anak, ada cucu, ada cicit di kemudian hari menjadi masalah, ya. Hari ini bukan cuma hari ini bisa esok dan